Ya, dengan menggunakan sebuah blower dan bentuk sayap pesawat terbang, kita bisa memperlihatkan bagaimana hukum Bernoulli dapat untuk menjelaskan bagaimana sebuah pesawat dapat terbang. Penyebabnya adalah kecepatan udara di atas sayap pesawat lebih besar daripada kecepatan di bawah sayap. Ini menyebabkan bahwa tekanan di atas sayap lebih kecil daripada tekanan di bawah sayap sehingga memunculkan gaya ke atas pada sayap tersebut. Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan hukum Bernoulli. Kita saksikan video. Ya, kita mulai penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama adalah yang kita lihat di sini adalah alat penyemprot obat nyamuk. Ya, kita mungkin pernah lihat alat seperti ini. Jadi di sini ada tangki berisi cairan obat nyamuk, kemudian di sini ada pompa. Nah, ketika pompa ditekan, maka udara akan keluar dari ujung depan sini. Nah, kita tahu pada saat kecepatan tinggi, tekanannya rendah, yaitu berdasarkan hukum Bernoulli. Jadi di ujung sini kecepatan tinggi, maka tekanannya rendah, maka zat cair dari dalam ini naik ke atas. Nah, naik ke atas karena apa? Tekanan di dalam lebih besar daripada di ujung pipa ini. Nah, maka dia akan keluar ke atas dan tertiup oleh udara yang keluar dari sini menyebar ke segala arah. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan hukum Bernoulli. Jadi pada kecepatan tinggi itu tekanannya rendah, ya, sehingga zat cair di dalam bisa naik ke atas. Nah, contoh yang kedua itu adalah ini. Ini adalah contoh dari karburator pada sepeda motor. Ya. Nah, mungkin sekarang sudah jarang sepeda motor menggunakan karburator karena sistemnya injeksi bahan bakar. Nah, ketika masih menggunakan karburator, maka di sini ada venturi yang variabel, artinya dapat diubah-ubah. Ya. Ini ketika tuas gas itu tidak diputar, jadi tertutup, ya, maka udara itu akan mengalir ke sini. Nah, di bagian sempit ini udaranya bergerak cepat sehingga di sini akan naik bahan bakar ke sini. Sehingga mesin bisa menyala, ya. Tetapi di sini bahan bakar yang keluar lebih sedikit karena udaranya di sini sedikit saja karena terbukanya sedikit. Nah, ketika tuas gas diputar lebih besar, dibuka lebar, ya, ini udara yang masuk sangat banyak di sini, ya. Terus di sini bagian yang menyempit ini mempunyai kecepatan yang tinggi. Akibatnya ujung di sini tekanannya rendah, ya. Tekan rendah maka bahan bakar yang ada di dalam penampungan bensin itu akan naik. Terus tertiup oleh udara yang di sini. Nah, maka di sini terjadi pencampuran antara bahan bakar dan udara. Nah, ini yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, ketika dibuka besar maka bahan bakar yang keluar juga lebih banyak, ya, maka di situ akan memutar mesin lebih cepat. Nah, ini contoh yang kedua dari hukum Bernoulli. Contoh yang ketiga adalah alat seperti ini yang namanya venturimeter. Nah, jadi yang namanya venturi itu adalah pipa venturi itu adalah pipa yang mengecil. Nah, ini namanya venturi, ya, pipa venturi. Nah, misalkan di sini zat cair yang massa jenisnya ρ bergerak dengan kecepatan V1 pada luas penampang A1, tekanannya P1, menuju ke penampang 2 yang lebih kecil, luas penampangnya A2, tekanannya P2, kecepatannya V2. Nah, ternyata di sini ada perbedaan ketinggian air di zat cair di pipa pertama dan kedua. Ada perbedaan setinggi H, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitungnya, ya? Ya. Pertama kita gunakan untuk pipa mendatar itu bahwa P1 dikurangi P2 itu sama dengan setengah ρ kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, selisih tekanan itu adalah selisih dari ketinggian itu.
bisa dikatakan tekanan itu kan rho GH ya. Jadi di sini rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, massa jenisnya sama ini. Kita hilangkan aja di sini. Terus kita kalikan 2 jadi 2GH. Nah, V2 itu adalah sama dengan apa? V2 masih ingat itu adalah sama dengan A1 per A2 kali V1. Nah, kita ganti V2-nya itu menjadi A1 per A2 kuadrat kali V1 kuadrat. Nah, pakai kuadrat karena apa? Ini V2-nya V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, sehingga di sini 2GH sama dengan V1 kuadratnya kita keluarkan dikali dengan ya A1 per A2 kuadrat min 1. Gitu ya. Ini V1-nya kuadrat. Keluar ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan V1-nya dari V1 kuadrat jadi V1, maka muncul akar, gitu ya. Akar apa? Yang ini dulu ya. 2GH dibagi, ya pembaginya ini. A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, ini adalah kecepatan zat cair masuk pada pipa yang besar. Nah, kalau yang ditanyakan V2-nya, kita pakai rumus hukum persamaan kontinuitas. Nah, contoh soalnya di sini kalau kita lihat adalah luas penampang satunya 5 cm persegi, luas penampang 2 3 cm persegi, perbedaan ketinggiannya 20 cm ya. 20 cm kita ubah jadi 0,2 meter ya. 0,2 meter ya. Nah, untuk menghitung V1 rumusnya apa? Akar dari 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat min 1 ya. Akar dari 2 kali 10 kali H-nya 0,2 ya. G-nya dianggap 10 aja. Dibagi A1-nya adalah 5. 5 per 3 A2 kuadratnya min 1. Nah, ini tidak perlu diubah karena perbandingan ya. Kalau perbandingan tidak perlu dirubah. Kalaupun dirubah ini tetap sama hasilnya nanti ya, tetap 5 per 3. Nah, kalau kita hitung V1 nya berarti sama dengan akar dari yang atas nih, 2 kali 10 kali 0,2 itu adalah 4 gitu kan. Dibagi, nah 5 per 3 kuadrat jadi 25 per 9. Nah, maka satunya kita ubah jadi 9 per 9 ya. Akar dari 4 per 25 kurangi 9 itu adalah 16 per 9 ya. Sama dengan akar dari 4 kali 9 per 16. Nah, ini bisa langsung diakar aja. Akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3, akar 16 adalah 4 ya. Kita bagi aja di sini 2, 3 per 2 ya, sama dengan 1,5 meter per sekon. Itu adalah V1. Nah, kalau kita akan mencari yang keduanya itu adalah V2-nya berapa, ya tinggal pakai persamaan kontinuitas. V2 sama dengan A1 per A2 V1 ya. A1-nya adalah 5 per A2-nya 3, ini juga tidak perlu dirubah satuannya karena perbandingan. V1-nya 1,5. Nah, 3 dengan 1,5 ini dapat 2. 5 per 2 adalah 2,5 meter per sekon. Jadi kecepatan V2-nya sekian, V1 sekian. Contoh penerapan hukum Bernoulli berikutnya adalah ini venturimeter juga, tetapi ada manometernya di sini. Ya. Nah, jadi di sini ada pipa yang berbentuk U menghubungkan pipa yang besar dengan pipa yang kecil. Nah, kemudian di sini diisi dengan massa jenis yang berbeda. Jadi misalkan ini minyak mengalir di sini, ini misalkan raksa. Jadi mempunyai perbedaan massa jenisnya. Ya. Jadi massa jenis pengisi manometer ini biasanya raksa atau zat cair yang lebih besar massa jenisnya dengan zat cair yang mengalir di sini. Ya. Nah,
Berapa V1-nya? Seperti halnya rumus yang pertama tadi ya, Venturi meter tadi ya. Cuma di sini kita pakai rumus akar 2GH sama seperti tadi ya, dibagi A1 per A2 kuadrat min 1 sama ya. Nah, perbedaannya di sini adalah ini harus dikalikan dengan rho aksen min rho, gitu ya. Di sini dikali rho. Ya. Jadi mengingatnya mudah saja ya. Jadi seperti rumus yang pertama tadi, ya. Rumus Venturi meter biasa. Cuma di sini harus dikalikan rho aksen min rho dibagi rho di situ, ya. Massa jenis itu. Nah, misalkan saja massa jenis yang mengalir di sini adalah 800 kg per meter kubik, misalnya minyak. Kemudian ini adalah raksa, massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Nah, perbedaan ketinggian raksa itu 20 cm atau kalau dalam meter 0,2 meter. Luas penampang 1 5 cm persegi, luas penampang 2 3 cm persegi. Maka V1-nya sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 0,2 dikali rho aksennya 13.600 dikurangi 800 gitu kan, dibagi dengan, nah disitu adalah 5/3 kuadrat min 1. Nah ini dikurung ya, dikali 800 ya. Nah sehingga V1-nya sama dengan akar dari, kita kalikan yang depan dulu ya, 2 kali 10 kali 0,2. Jadi ini adalah 4. Dikali 13.600 dikurangi 800 itu adalah sama dengan 12.800. Dibagi di sini 5/3 kuadrat seperti tadi, 25/9 dikurangi satunya kita ganti 9/9 kan, dikali 800. Nah ratusannya kita buang di situ ya. 4 dengan 8 di sini adalah 2. 128 dibagi 2 adalah 64. Dibagi di sini 25 kurang 9 adalah 16/9. Bisa kita ubah menjadi 64 kali 9 per 16 gitu ya. Nah 64 akarnya adalah 8, akar 9 adalah 3, akar 16 adalah 4. 8/4 adalah 2 kali 3, jadilah sama dengan 6 meter per sekon. Jadi kecepatan masuk ke dalam sini adalah 6 meter per sekon V1-nya. Nah untuk menghitung V2, kalau misalnya ditanyakan V2-nya, bagaimana V2? Nah, V2 ya sama dengan A1 per A2 kali V1 ya. A1-nya adalah 5, A2-nya adalah 3. Dikali V1-nya tadi sudah dihitung 6 meter per sekon ya. Jadi nggak usah dirubah nih ya. Kita bagi aja nih, dapat 2, 5 kali 2 10 meter per sekon. Contoh penerapan hukum Bernoulli yang berikutnya adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Nah, sayap pesawat terbang itu penampangnya berbentuk seperti ini. Jadi di bagian atas lebih cembung ya, daripada yang di bawah ini lebih rata. Nah, ini tujuannya supaya kecepatan di atas sayap V1 itu lebih besar daripada kecepatan di bawah sayap. Jadi udara yang lewat atas dan yang lewat bawah itu kecepatannya berbeda. Yang atas lebih cepat karena apa? Mengikuti lengkungan ini. Jadi jarak yang ditempuh lebih jauh dalam waktu yang sama. Ya, jarak bagi waktu kan kecepatannya. Jadi kecepatan di atas lebih besar daripada di bawah. Berdasarkan hukum Bernoulli, kalau kecepatannya tinggi, itu tekanannya menjadi lebih rendah kan? Nah, kita lihat di sini berarti P1 di sini yang di atas dibandingkan dengan P2, maka P1 itu lebih kecil daripada P2 ya. Jadi tekanan di atas sayap lebih kecil daripada di bawah sayap. Maka akan muncul yang namanya gaya ke atas dari perbedaan tekanan itu. Ya. Kita tahu yang namanya P2 dikurangi P1 itu sama dengan setengah rho
V1 kuadrat min V2 kuadrat ya. P2 V1, V1 V2 karena berbanding terbalik. Delta P berarti sama dengan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, delta P tekanan itu adalah F per A kan? F per A. Gaya angkat per A ya. Setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat. Sehingga gaya angkat sayap pesawat itu dapat dihitung dari setengah rho. Nah, A-nya kita pindahkan ke sini A ya. V1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, jadi gaya angkat sayap pesawat terbang itu bergantung kepada luas penampangnya, lalu selisih kecepatan kuadrat di atas dan di bawah sayap, dan massa jenis udara pada saat itu. Nah, misalkan contohnya di sini ada sebuah pesawat yang luas penampangnya itu masing-masing 40 meter persegi, masing-masing ya. Jadi kalau sayapnya ada dua ya kita kali 2 kali 40 ya. Jadi luas penampangnya 80 meter persegi totalnya ya. Kalau tidak ada keterangan masing-masing ya berarti itu sudah luas totalnya ya. Kecepatan di atas sayap 250, di bawah sayap 200. Kemudian massa jenis udaranya 1,2 kg per meter kubik. Berapa gaya angkatnya? Nah, gaya angkatnya tinggal dihitung aja, setengah kali rho-nya 1,2, A-nya 80 kali V1 kuadrat 250 kuadrat dikurangi V2-nya 200 kuadrat. Nah, kalau kita bagi nih setengahnya 0,6 kan, kali 80 jadi 48. Dikali di sini 250 kuadrat itu adalah 625 ya, 00 gitu kan. Dikurangi 40.000. Sama dengan 48 dikali 22.500 karena dikurangi 40.000 ya. Nah, kalau dikalikan hasilnya adalah 1080.000 Newton ya. Jadi gayanya adalah 1.080.000 Newton, atau kalau dalam kilo Newton ya 1080 kilo Newton. Nah, ini adalah gaya angkat dari sayap pesawat terbang tersebut. Contoh soal yang lain tentang gaya angkat sayap pesawat terbang adalah begini. Misalkan luas sayapnya itu adalah 80 meter persegi. Dari sini adalah luas totalnya, jadi jangan dikali 2 lagi. Kalau ada kata masing-masing kali 2. Nah, kecepatan di bawah sayap adalah 250 meter per sekon. Massa jenis udara pada saat itu adalah 1 kg per meter kubik, dan gaya angkat yang diperoleh adalah 110 kN. Atau kalau dituliskan dalam Newton, kalikan 1000 aja ya, Newton. Nah, ini gaya angkatnya. Nah, gaya angkat itu sama dengan setengah rho A V1 kuadrat min V2 kuadrat gitu kan. Masukkan aja di sini 100.000 di situ kan, 1.100.000 sama dengan setengah kali 1 ya kan. Luasnya 80. V1 kuadrat tidak tahu, di sini 250 kuadrat gitu ya. Kita buang nolnya 1 kiri kanan ya. 2 dengan 8 di sini dapat 4 ya. Nah, di sini 110.000 dibagi 4 itu adalah sama dengan 27.500 gitu kan. Sama dengan V1 kuadrat dikurangi di sini 62.500 ya. Jadi ini 110.000 dibagi 4 gitu kan. Karena nolnya kita buang 1, setengahnya 84, ini 4 berarti 110.000 dibagi 4, 27.500. V1 kuadrat min itu. Nah, pindah ruas ke sana kan, maka V1 kuadratnya adalah 27.500 ditambah 62.500. Nah, sehingga V1 nya sama dengan, karena ini V1 kuadrat, maka V1 pakai akar dari jumlah ini.
Jumlah itu adalah 90.000. Berapa akar 90.000? Itu adalah sama dengan 300 meter per sekon. Jadi kecepatan di atas sayap adalah 300 meter per sekon. Contoh penerapan hukum Bernoulli yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah yang namanya tabung pitot. Nah, tabung pitot itu adalah suatu alat untuk mengukur kecepatan udara atau gas, ya. Nah, misalkan di sini bentuknya seperti ini, ya. Nah, di sini ada lubang di A, di sini ada lubang. Nah, jadi udara itu akan mengalir di sini. Nah, ketika melewati B ini berhenti dia karena apa? Di sini terhalang oleh raksa di sini atau zat cair di sini. Jadi kecepatan di B ini 0 atau bahkan 0 atau lebih kecil daripada di A, ya. Nah, jadi kecepatan di A ini menyebabkan tekanan di A ini lebih kecil, jadi tekanan di ruangan ini lebih kecil sehingga zat cair ini akan naik ke atas, gitu ya. Nah, ada perbedaan tinggian H, ya. Nah, berapa kecepatan di sini? V di situ, ya. Nah, rumusnya untuk tabung pitot itu V sama dengan akar 2GH, seperti itu kan. Tinggal di sini kalikan dengan rho aksen per rho. Rumusnya sederhana seperti itu, ya. Nah, mana itu yang rho aksen? Nah, rho aksen itu yang ini, zat cair pengisinya itu. Sedangkan rho-nya itu adalah massa jenis gas yang melewati alat ini, ya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat bahwa cairan pengisi ini adalah 800 kg per meter kubik. Sedangkan udara yang mengalir di situ adalah massa jenisnya 1 kg per meter kubik. Ternyata perbedaan ketinggian zat cair di dalam pipa U-nya itu adalah 25 cm atau 0,25 meter. Nah, berapa kecepatan gas yang lewat di situ, ya? Maka kita masukkan V-nya sama dengan akar 2GH rho aksen per rho. Akar dari 2 kali 10 kali H-nya 0,25, rho aksennya 800 dibagi dengan 1 sama dengan akar dari 800 dikali 0,25 itu sama aja dibagi 4 kan. 200 dikali 20, ya kan? Jadi berapa tuh? 200 kali 20. Jadi ini adalah 4.000. Nah, 4.000. Nah, 4.000 itu bisa kita ganti dengan akar dari 400 dikali 10. Nah, berapa akar 400 kali 10? Itu adalah sama dengan 20 akar 10 meter per sekon. Nah, ini kecepatan udara yang melewati tabung pitot ini. Nah, satu lagi contoh tentang tabung pitot, ya. Nah, di sini kecepatannya diketahui 80 meter per sekon. Massa jenis zat cair pengisi pipa U diketahui 750 kg per meter kubik. Massa jenis udaranya saat itu 0,5 kg per meter kubik. G-nya 10. Berapa perbedaan ketinggian zat cair di dalam pipa U? Jadi H-nya, ya. Kita tahu V itu sama dengan akar 2GH rho aksen dibagi rho. Nah, untuk mencari H kita kuadratkan. V kuadrat sama dengan, sudah nggak ada akar lagi ya, jadi 2GH rho aksen per rho. Sehingga kalau kita mencari H-nya sama dengan V kuadrat kali rho dibagi dengan 2G rho aksen, gitu ya. Kita kalikan di sini. 80 kuadrat kali 0,5 dibagi dengan 2 kali 10 kali massa jenisnya adalah 750. Nah, sama dengan 80 kuadrat 6400 dikali 0,5 dibagi 75 kali 2 150, ya. Tambah 0 lagi 2, ya. Nah, kita bisa hilangkan ini nolnya 2.
64 kali 0,5 adalah 32 dibagi 150 meter ya. Ini perbedaan ketinggiannya. Nah, kalau kita hitung adalah di sini 0,213 ya meter. Atau kalau dalam sentimeter ini adalah 21,3 cm. Jadi perbedaan ketinggiannya di dalam pipa U itu sejajarnya berbeda sejauh 21,3 cm. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisik Fisika Asik.